Gue setiap ditanya Mina, Gemini. Kenapa Gemini bangsat? Punya dua kepribadian yang seru-seru. Iya, Lo kan cowok sama tiba cewek. switch. Emang benar. Kan dari cowok, kan dari cewek, bener nggak? Berkepribadian ganda ya kan? Tanggal lahir itu nggak ada yang sempurna banget gitu. Jadi kalau ditanya tanggal berapa sih yang sempurna, nggak ada. Oke. Itu pasti ada balance-nya gitu. Pasti ada busuknya gitu. Pasti ada negatif, ada positifnya. Oke. Nah, Nah, izin ya ngerokok. Pernah ketemu nggak Mbak? banget. Orang yang negatif aja, yang tersinggung ini. Hai, akhirnya penuh ya gitu. Kan udah dicium tadi. Akhirnya ya kita penuh nih. Sekarang boleh diem dulu nggak? Iya, ini yang ngobrol dari sih. Pernah Podcastnya di sana ya? Pernah nonton syuting nggak? Syuting, lagi syuting. Akhirnya kita sekarang kedatangan tamu ya. Belum. Kemarin tamu ya. Kemarin kan kita berdua doang ya. Dan kita berdua. Ya. Dari mana? Kalian habis dari mana, Rin? Happy. Enggak. Kalau lo kelihatan banget ya pura-pura happy. Oh, gila happy banget gue. Kemarin ngapain? Kemarin ngapain? Sampai nggak datang berdua nih. Gue kerja. Kalian kayaknya dikerjain deh. Jangan mulu hidup gue kayak hidup tuh bikin gue kaget mulu gitu. Tapi sekarang udah recovery kan, udah oke lah ya. Kan gue mau tahu nih kan, kalau ngeliat dari personality lo, kan lo sekarang udah bisa happy lagi. Bener. Ya kan kemarin kan. Kemarin juga happy kok. Apa sih zodiak lo? Sagittarius, gue baru ulang tahun ya, happy birthday Karin. Sedih banget nih. Ulang tahun yang putus itu ya? Yang masuk lambe sore itu. Jadi kok Suka gitu emang mulut baik nih. temen. nggak apa-apa. Mati-matiin karir ya, say. Yang penting happy ya. Jadi putusnya putus happy nih. Iya dong. Oh, berarti putus benar. Oke, masukin. Masukin. Ya udah nggak apa-apa sih, yang penting dia happy ya. Iya, happy. Apa sih zodiak lo kan gue nanyain, Sagittarius ya. Sagittarius tuh emang happy terus. Sagittarius. Emang happy terus ya, mau harus happy terus say. Mau disakiti mau enggak gitu. Jam terbang saya nyuruh gue happy say. Oke. Kalau Keno apa? Gue Gemini. Lo Gemini, kalau Gemini tuh seru ya, seru. Iya, seru. Orangnya Gua- seru. Oh, seru. Tadi apa ya tadi? Bangsat. Gue setiap ditanya Mina, Gemini. Kenapa Gemini bangsat? Punya dua kepribadian yang seru-seru. Iya, Lo kan cowok sama tiba cewek. switch. Emang benar. Kan dari cowok, kan dari cewek, bener nggak? Berkepribadian ganda ya kan? Bener. Tapi menurut lo Gemini semuanya kayak gitu nggak? Apa? Berkepribadian ganda nggak? Gemini. Semuanya? Nggak tahu dah gue. Ya Gue udah. jarang main sama Gemini. Nggak suka ya, males. Bener males. Tapi bener loh kayak gue juga Gemini jarang. yang nggak malesin tuh gue doang. Maksudnya kayak kenapa semua zodiak tuh kadang-kadang kayak nggak match, bukan nggak match sih, rata-rata kayak jarang banget main Main sama sama- zodiak. Iya. Karena kayak kita udah terlalu tahu diri kita gitu loh, kayak Iya. ih jangan. Berarti kita nggak suka diri kita sendiri kalau direfleksi. Bener sih, gue nggak suka main sama Taurus. Gue suka Gue juga. aja sih. Gue kadang-kadang suka, kadang-kadang nggak suka loh sama Taurus. Kadang-kadang cinta ya. Kadang-kadang cinta tapi sahabat gue Taurus semua loh, anjing loh. Iya Rin, kadang-kadang cinta juga kan sama Taurus. Ih, sama Sagittarius juga, dia mah pecinta segala nih. Taurus ya? Taurus kan, wah setia banget Sarah dari dulu orangnya. iya. Banget. Emang kalau Taurus cewek sama cowok beda? Oh, enggak. Beda Rin. Beda nih, Ternyata masalahnya nih, beda nih. zodiak bullshit, enggak, udah deh. Kata siapa? Gue punya teman. Gue punya teman, dia tuh ahli di bidang apa nu? Loh, kan gue kenalin kemarin. Gila. Yang Gila guys, di sini mati-matiin karakternya terasa loh. ini yang telepon gue kemarin kan, numerologi bukan? Nah, Oh, itu. tapi sebenarnya Lu kemarin pas gua
personal. Lu ngoceh nelpon gue numerologi, gue kagak ngerti tuh. Coba deh. Nah, mendingin panggil lu aja. tahu kan tapi kan? Tahu. Jadi numerologi tuh katanya kalau yang gue baca di Google dia tuh kayak jago bermain dengan angka. Jadi bisa kayak tahu orang, ramal-ramal gitulah lewat baca perhitungan ya. angka. Iya. Dibaca. Lu udah siap belum dibacain? Saya nggak usah baca, gue aja yang bacain sendiri. Atau silakan netizen. Waktu dan tempat dipersilakan. Kayaknya kalau netizen lo semuanya ahli numerologi. Lagi. Kayaknya tahun ini Karin bakal putus lagi di tanggal sekian di ulang tahun ini. Kan gue udah bilang Neng, jangan ke Labuan Bajo. Tiap tahun ganti Labuan Bajo lagi. Udah gini abis ini dapet cowok lagi. Masih Labuan lo Bajo lagi. batu lo nih bawa lagi sana. Foto lagi. Jadi kita langsung panggil aja ya. Tapi deg-degan Mbak, kita harus chill dulu. Enggak, cheers dulu. Cheers dulu. Ayo deh, oke. Cheers ya buat kebahagiaan kita semua. Buat Karin yang single. Belum dibaca loh. Tegang banget kali ya. Gue gugup say. Gue gak siap menerima kenyataan masa depan gue gimana. Ini tapi masa depan apa-apaan sih? Semuanya. Kayak sifat-sifat gitu juga dong. Iya ya. Masa lalu juga bisa. Gak tau deh, coba tanya aja nanti. Masa lalu Bisa banget, bisa, masa lalu bisa. Masa lalu bisa Rin, Masa lalu bisa. Kalau masa lalu nggak bisa. Iya. Masa lalu bisa. Masa lalu bukan masalah gua. Bisa Rin. Terus masalah siapa dong? Masa lalu. Udah deh, ribet, repot. Udah cepet deh. Coba. Yuk kita langsung panggil aja ya. Yeay, nih duduk sini yuk. Mbak Enda. Hai. Mbak Enda, apa kabar Mbak? Baik. Mbak Enda, Mbak Ehata, Mbak EHT. Apa? Karena nama panjangnya adalah Enda Heavenly Triwijayanti, kepanjangan kali ya. Kayaknya orang tuh kalau nginget tuh kepanjangan, jadi EHT aja. Oh, EHT. Tapi panggilnya Boleh Enda, boleh EHT, terserah deh. Oke. Enda Kuping aja, gua Mbak kurang Enda kali ya. kedengeran nih. Harus ke dokter EHT. THT. Oh iya benar-benar. Nih tadi kan gue nanya numerologi itu apaan? Kita belum ngerti nih. Oke, jadi kalau misalnya benar tadi kata Sarah ya, kalau di Google itu kalau numerologi kan by number. Jadi numerologi itu biasanya pembacaan atau menganalisa sesuatu tuh dari number. Nah, karena metode ini aku yang nemuin sendiri gitu. Jadi aku namain dengan metode angka semesta. Oh, jadi beda, numerologi yang beda. Sebenarnya karena based on dari angka, jadi secara umum ini adalah numerologi. Tapi Apa sih man? Nemoro. numero. Nggak sekolah lu bertiga. Oh gue. Jadi gitu. Jadi karena metode ini aku temuin sendiri, foundernya adalah aku, jadinya aku namain adalah metode angka semesta. Oh, Nah itu Mbak belajar emang minat apa tiba-tiba tok bisa gitu? Enggak Berasa tanya kayak beneran. gini ya. Jadi kalau ini benar-benar secara empiris. Empiris, what is empiris? Empiris itu benar-benar berdasarkan pengalaman, berdasarkan ini banget. Data Aku nemuin ya. banget. Jadi kalau aku kan berdasarkan dari tanggal lahir. Ya. Gitu. Jadi dulu aku pernah bekerja di salah satu perusahaan di mana aku bekerja sebagai legalnya. Berarti kan segala macam data yang ada di situ itu aku tahu, termasuk dengan KTP, KK dan segala macam. Kemudian ada satu persoalan yang kayaknya tuh aduh gimana ya caranya gitu ya. Terus katanya kan lahir tuh kita udah jodoh, rezeki apa segala macam tuh udah Diatur. Tuhan atur gitu. Iya. Udah mulai anxious nih begitu. Iya. Tapi kalau dari lahir udah rusak-rusak gini lebih Langsung to the point banget apa ya. salah pergaulan? Nggak sih, jadi tanggal lahir itu nggak ada yang sempurna banget gitu. Jadi kalau ditanya tanggal berapa sih yang sempurna, nggak ada. Oke, Itu oke. pasti ada balance-nya gitu. Pasti ada busuknya gitu. Pasti ada negatif, ada positifnya. Oke. Nah, Nah izin ya ngerokok. Pernah ketemu Boleh nggak Mbak? banget. Orang yang negatif aja, yang tersinggung ini. Gimana Mbak? Kan gue nanya Rin. jadi gini, Hey. kalau sebenarnya itu yang aku baca nanti tidak hanya di tanggal lahir person aja, tapi tanggal lahir orang tua juga itu untuk mendetailkan, dan pasti ada program ya dari orang tua yang akhirnya turun ke anaknya. Yang menjadikan karakter, kemudian program hidup itu ada turunan dari orang tuanya. Tapi ini udah di cross check valid semua nih ya. Udah oh iya benar. Karena selama ini juga tidak kan pekerjaan kan personal konsultan ya. Iya. Jadi bukan cuma personal aja kesininya. Jadi perusahaan-perusahaan juga banyak bekerja sama juga dengan perusahaan-perusahaan untuk bagian SDM-nya.
Jadi keren banyak ya. banget ini fungsinya yang banget dalam kehidupan. Iya. Dan di sini nggak cuma sekedar baca ya, bukan cuma menganalisa, tapi nanti kita discuss gimana caranya Gimana untuk caranya? mengakan gitu. mode yang turun atau mode negatif. Oh, bagus tuh. Oh iya. Dia kayak Karin gitu tuh, dia orangnya overthinking ya. Jadi belum apa-apa tuh udah yang, aduh ntar gini, tapi nggak usah. Gue anxious banget lagi dibacain gini ya Allah. Nggak usah, ntar kan kita diskusi. Oke. Diskusi gimana caranya biar lu lebih Oh baik. iya benar. Penasaran Yuk sih gue yuk bisa yuk. Tapi boleh sih dimulai dari Kian dulu kan. Kayak gue terakhir deh. Kan yang dekat lo. Kalau ngelihat channel kalian biasanya kalau gitu kok kayaknya di sini semua begini. Tegang ya. Tegang, Mbak. Gue deg-degan. Tegang, Mbak. Anxious banget. Kayak bingung sih, lebih ke ya bingung. Oke, karena yang bingung Mbak Er, jadi Mbak Er dulu ya. Mbak Er tekan pertanyaan lain berapa? Nggak ada. Bentar dulu, karena ini ada rumusannya jadi kayaknya butuh buku Kertas deh. ya? Oke, boleh dari aku deh. Gue lihat dulu kan ya. Baru ntar gue tahu menyikapi diri gue gitu. Jadi kalau tanpa tanggal lahir juga nggak bisa. Berarti Kak Berarti Endang bukan kalau ilmu. Kak Endang ngelihat kita kalau nggak dihitung nggak bisa baca ya? Iya, berarti bukan yang ilmu itu-ituan ya. Oh, hitam. Kok kertasnya berat bukan. Oh, iya. Berarti kan sebenarnya metode ini bisa dipelajari. Iya. Mau dong Mbak belajar Mbak? Emang basicnya suka ngitung-ngitung ya? Balik lagi ke hitung. Enggak sih. Ya udah Enggak mulai sih, yuk. cuman ini pertanyaan yang bagus sih. Jadi banyak banget yang minta diajarin dan sampai sekarang juga belum pernah ngajarin orang gitu. Karena takut aja kalau orang yang diajarin dia tiba-tiba salah baca atau salah Iya, kasih benar. solusi tuh kayak Nah benar, Mbak kan nggak pernah ngajarin orang. Kali-kali ngajarin binatang Mbak. Tapi gender juga mempengaruhi nggak? Kayak misalnya. mempengaruhi banget. Ngaruh Arin. Anak kembar aja belum tentu menganalisanya sama loh. Oh iya ya. Ya. Oh ya? Wow, kita sebenarnya kembar loh berempat Mbak. Kayaknya kalian nggak dilahirkan tapi membelah diri ya. Nah, belah diri makanya beda-beda Mbak. Ada yang ke bagian pinggirnya doang. Bela diri. Ada yang ujungnya doang. Makanya stres kayak binatang semua Mbak. Iya bener. Otaknya kebagi 4 ya. Oke langsung Mbak Er, tanggal lahir Langsung ya. berapa? Kayak siapa dulu Kianu? Mbak Er, Mbak bayar dulu. Om Pimpa lah, udah deh. Enggak. Karena dia paling dewasa, dia pasti bisa menanggulanginya. Kalau kita masih stres Mbak. Mbak Er aja udah. Ini deh, Erika. Berapa tanggal lahirnya? 10 Agustus 1993. Ya ketahuan. Ketahuan tuh. Ha. Ya. Gak apa-apa Mbak. Kok langsung gini? Nggak sih, soalnya kalau dari tanggal lahirnya Erika itu dia yang dulu itu beda banget sama Erika yang sekarang. Dulu itu Erika waktu masa kecil itu Kita kayak udah ketawa gitu. masa kecilnya itu tuh beda banget sama sosok Erika yang sekarang. Kalau sekarang kan dia udah yang pede dan sebagainya. Kalau dulu nggak, dia bukan anak yang pede. Tapi itu benar banget lagi. Ya, karena dia punya kode kehilangan di masa kecilnya, yang akhirnya membuat dia merasa kok aku nggak bisa gini ya, kok aku nggak bisa gini ya, kok aku tuh nggak bisa kayak itu, kok aku nggak bisa kayak ini gitu. Jadi itu yang menyebabkan Erika itu jadi pengen nangis. Iya, gue mau nangis. Tapi aku seneng deh Mbaknya tuh. Soalnya karena lo nggak tahu masa kecil gue mau nangis. Masa kecilnya No it's luar okay, biasa we can cry here. Aduh, Jadi bye vibe. deh. Maaf ya, Karena Mbak. karena gini loh, nggak semua orang tahu masa kecil gue ya kan. Taunya gue seneng atau kayak gue bisa kuat gitu. Terus tiba-tiba dia ngomong masa kecil tuh yang kayak Daryl tahu sih, maksudnya nggak semua orang tahu. Lu juga pasti nggak tahu ke masa kecil gue kayak gimana gitu. Iya. Nggak, aku Dan mau itu nanya. vibe, kayak vibe dia di masa kecil tuh kayak namplek banget gitu. Nah aku mau nanya ke Mbak, tadi kan Mbak mau nangis. Apa yang nge-trigger Mbak mau nangis? Karena ngerasain banget vibe emosinya Erika pada saat dulu tuh kayak dia namplek aja gitu. Kok bisa tahu? Maksudnya kan yang sekarang dilihat Erika yang sekarang Ya. gitu. Karena dari tanggal lahir udah kelihatan semua. Aduh. Akan lebih detail kalau aku tahu tanggal lahir orang tuanya Erika, itu akan lebih detail lagi. Coba Mbak. Hah, jangan deh. Jangan dia Kenapa, nggak mau, Mbak? Oh Mbak nggak mau? Oh tahu loh. Iya, karena tadi kenapa aku berhenti di situ, karena aku merasa vibe-nya tuh terlalu kuat ya, dan aku juga nggak mau terlalu detailkan persoalan itu, nanti kita nggak bisa lanjut soalnya. Jangan deh. Oke, Kita cheers yuk, cheers. Gue udah buka duluan lagi. Mandiri anaknya. Mandiri.
Aduh, bisa begitu ya guys. Gue pikir tadi kayak apa yang akan dihitung? Lu pasti ngiranya kayak lu orangnya gini-gini. Lu nggak bisa Iya, gini. paling kayak kamu orangnya ceria. Iya. Gini. Itu yang gua tangkap sih. Gua nggak tahu tiba-tiba sedark ini. Darknya. Selain itu apa lagi yang bisa? Iya, what you see. Tapi tuh kayak Tuhan tuh kasih balance aja di tanggal lahir Erika ya. Jadi di satu sisi dia punya kode kehilangan, tapi kehilangan di sini gini. Kita semua, setiap orang kan juga kehilangan dong ya, pernah kehilangan sesuatu gitu. Tapi Erika itu kehilangannya di masa kecil, rasa kehilangan itu tuh di masa kecil. Belum siap ya Mbak? Belum siap, pertama belum siap, dan dia itu belum mengerti banget apa yang harus dia lakukan. Jadi kan, aduh perasaannya tuh gila banget sih waktu kecil gitu. Tapi semakin kesini Tuhan tuh ngasih yang namanya kode keberuntungan buat Erika. Jadi dia lebih gampang aja gitu. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah dia lebih gampang aja untuk mendapatkan sesuatu. Tapi ada satu pertanyaan yang aku mau tanya ke Erika. Target hidup Erika apa? Bahagia doang. Karena Mak, tadi It's takut okay. deh gue. It's okay, you have us. Kita akan lead Mbak Erika kok Ya. menuju kebahagiaan. Insya Allah. Yuk ke Labuan Bajo yuk. Itu menuju perpisahan, Rin. It's okay. Gue anxious banget. Dia butuh pelukan, boleh dong? Boleh nggak? Biar. Mbak Indahnya juga mau nangis loh. Kok gue jadi takut ya? Boleh nggak sih pindah tempat duduk biar Erika kesana biar dia ininya enak? Energinya tabrak banget ya. Iya, boleh Iya, dipindah, benar-benar nah, ngaruh. pindah straight aja. Switch. Mak, gue yang gak enak nih energinya. Mbak. Wah. Oke, better? Udah. Oke. Cheers dulu yuk, cheers yuk. Terus dulu deh. Sebelum gini. For the future yang lebih baik dan bahagia. Tegangnya ada loh. Jadi kayak Erika tuh sekarang sebenarnya harus lebih banyak bersyukur. Caranya adalah ingat sedikit aja kejadian dulu itu tuh yang bisa bikin bersyukurnya tuh gede banget dengan apa yang udah Erika dapetin sekarang. Karena kode luck itu tuh kode long last ya. Kode long last itu artinya terus menerus gitu. Dan Erika tuh kayak kenapa tadi kan aku lihat vibe ya dari cowoknya gitu. Dia tuh punya kode wanita gitu. Jadi punya kode wanita artinya dia tuh orangnya sensitif banget, bahkan lebih sensitif daripada Erika gitu loh. Jadi kayak lebih mudah tersinggung gitu-gitu, lebih mudah ke Boleh gue yang bilang nggak? Bener. Daerah kalau butuh pelukan silakan. tapi ada sisi positifnya ya, ada sisi positifnya itu adalah karena dia punya kode perempuan, wanita, akhirnya dia bisa banget memperlakukan wanita. Gitu. Itu Dia tahu apa yang dibutuhin ya, Mbak. Makanya banyak banget perempuan yang baper, nggak usah cemburu karena emang itu dia keluar secara alami aja ke perempuan-perempuan. Bukan maunya dia ya Mbak. Ya karena natural aja. Iya. Udah kode bawaan dia untuk dia bisa lebih mengerti perempuan. Tapi Mbak udah ngerasa cukup sama Mbak ya? Ada yang mau tanya lagi atau ada yang mau kayaknya diungkapin kita- lagi? gini, kenapa tuh tadi aku tanya tentang target ya, target hidup? Karena sebenarnya target bahagia itu tuh terlalu umum banget. Dan orang kalau punya kode keberuntungan, dia pasti hanya akan bilang, gue pengennya bahagia, terus pengennya nyenengin orang tua. Gitu-gitulah, arahnya ke sana-sana yang secara umum banget, secara detail dan prosesnya bagaimana biasanya nggak bisa jawab. Kenapa tuh Mbak? Emang kalau orang punya kode keberuntungan kan mereka lebih banyak ya, lebih banyak gampang mendapatkan sesuatu gitu loh. Jadi ya udah let it flow aja deh, kalau hidup ya let it flow aja. Padahal nih ya, kalau orang punya kode keberuntungan, kalau dia tahu secara detail target hidupnya apa, kemudian prosesnya seperti apa, itu insya Allah dapat. Tuh Mbak. Iya. Tuh. Yuk, Mbak. Dia kurang Bikin list. detail aja. Bahagianya apa sih? Detailin aja. Iya gitu. Mbak harus tahu bahagianya tuh di mana. Oke. Karena kalau bahagia aja Udah menurut tuh gua udah kayak- bahagia lah. Iya. Ya. Oh ini, aduh, kalau kalian tahu dulu sama sekarang tuh bener-bener kayak langit sama bumi deh. Kacau. Ya. Yeay, sekarang udah senang. Main dah. Ih bersyukur. Iya seneng lu. Heeh. Tanggal lahirnya? 21 April Aduh, 1999. Oke. Beb berondong ya Beb. Iya.
Sarah ini dia nggak punya kode yang namanya kode family. Walaupun dia sayang ya sama family, jadi nggak ada kode family bukan berarti nggak sayang, tapi dia sayang banget sama keluarganya. Cuman bedanya adalah ketika dia sedang menghadapi masalah di luar keluarga, misalnya lagi kerja, lagi apa, dia bisa fokus. Orang kalau punya kode family nggak bisa fokus. Kalau Sarah ini ini banget, bisa fokus lah, karena dia nggak punya kode family ya. Ketika ada persoalan di rumah atau di keluarga, dia masih bisa fokus gitu loh. Pun besok misalnya menikah ya, ada masalah sama pacar atau apa tuh, ketika kerja bisa fokus, setelah itu ya termehek-mehek lagi gitu. Jadi kayak misalnya Sarah nih, dia masih bisa fokus banget, dan kodenya pertemanan. Jadi dia tuh kalau sama temen tuh kayak ini dehat banget deh kalau sama temen ya. Dia kayak teman kesusahan yang temennya cuma level 4, dia bisa merasakan levelnya 9. Iya benar banget gitu. Jadi itu harus hati-hati banget, karena terlalu merasakan, bisa jadi apa yang dirasakan teman itu akhirnya nggak dialami sendiri case-nya. Oke. Lu jauh-jauh dulu dari gue kayaknya deh. Iya. Biar nggak berpengaruh, Sar, bener Sar. Jadinya udah ini ya. Iya, jadi Asli, ikut Beb. Oh itu bener banget, sumpah itu bener banget. Kalau ikut ininya ya, maksudnya Ngerasain jadinya, itu. terus impact-nya jadi ke hidup gue. Iya. Iya. Jauh-jauh dulu deh, beneran deh. Iya dari Nggak apa-apa sih kalau misalnya dengerin curhat, oke, tapi habis itu ya udah gitu, harus dirilis. Oke, itu hidup dia gitu, ini hidup gue sekarang ini gitu. Kadang-kadang ya kalau bacain kode seleb atau orang yang terkenal gitu, pasti udah di googling ya, pasti udah dilihat gitu. Sebenarnya juga nggak pernah juga. tapi itu juga nggak bakal diketahuin saya. Tadi Mbak ngomongin tentang saya, nggak mungkin diketahuin sama orang lain sih sebenarnya. Jadi kayak Sarah ini sebenarnya dia banyak ditolong oleh orang-orang di sekitarnya, bukan dari family. Iya sih. Jadi orang-orang sekitarnya kayak temen, kayak ini tuh dia lebih banyak. Jadi karena atas dasar itu dia tuh kayaknya lebih ke kalau itu kayak temen gitu tuh, teman susah dia, wah mending gue yang susah daripada teman yang susah gitu. Karena dia banyak ditolong oleh teman. Iya, kurang lebih 2 September. 2 September. Ini kalian bertemu, jadi gini. Ada 2 orang gitu ya, misalnya kita sama pasangan, kita sama teman, kita sama orang tua, kita sama rekan kerja gitu tuh, ada 3 frekuensi, yaitu bertemu di frekuensi yang pas, bertemu di frekuensi yang berlebih, atau bertemu di frekuensi yang nggak ada sama sekali gitu. Kalau misalnya bertemu di frekuensi yang pas kan berarti enak lah ya, kita ngobrol, komunikasinya enak, dia mau apa kita ngerti banget gitu, juga sebaliknya. Tapi kalau yang nggak ada satu frekuensi itu kayak ini aja, nggak nyambung gitu, ngomong apa ini nanggepinnya apa. Jadi hal-hal sepele pun itu bisa jadi masalah. Kayak Erika sama pacarnya itu, cowoknya itu tuh, kalau aku ngerasa memang nggak ada satu frekuensinya. Bukan berarti nggak jodoh atau bukan berarti enggak, tapi memang kalau kalian ada satu masalah tuh kayak muternya tuh berbelit-belit untuk akhirnya dapat satu solusinya gitu. Bahkan lebih banyak meletakkan masalah daripada menyelesaikan. Bener. Apalagi gue bangsat. Gue takut banget sama Haikal lanjut. Merah banget mukanya. Iya loh. Gue panas dingin anjir. Beb yang minum gue, lu yang merah gimana? Terus Mbak gitu. Jadi kalau Sarah sama pacarnya ini bertemu di frekuensi yang pas, walaupun dengan karakter yang sangat-sangat berbeda. Yeay. Good news. Senang dia, Dia deg-degan. Ketemunya di frekuensi yang pas, tapi ini cuman gini, yang menjadi masalah sebenarnya mood dari cowoknya. Moodnya tuh kayak swing banget kayak Apaan kora-kora lo? Langsing. roller coaster banget. Mau ngadi-ngadi sih si Giska nih. Daily mood. Iya, daily moodnya tuh kayak roller coaster naik turun gitu. Cuman dia lebih memahami gitu sih. Dia hampir sama kayak pacarnya Erika ya. Dia tuh perempuan yang bisa banget memahami perempuan gitu loh. Oh, emang satu tongkrongan Mbak? jadi perguruannya sama Mbak? Sebentar, tanggal lahir pacarnya Erika berapa? 27 Maret. Nah, bener kan? Pasti ada angka 9-nya. 2 tambah 7 9 dong. Kalau sama gini, kalian itu berangkat dari traumatik yang sama di orang tua, dengan case yang ada di orang tua ya. Makanya kalian itu dipertemukan kayak saling kayak healing aja gitu, saling mengobati banget gitu. Nah, si Sarah ini punya kode yang namanya kode penyayang. Artinya apa yang dia lakukan tuh kena banget ke orang, apalagi pasangan ya gitu. Jadi
kayak misalnya nih kemarin putus sama siapa gitu ya, ini tuh agak susah move, si cowok ini tuh agak susah move dari Sarah gitu, karena memang kayak apa yang Sarah lakukan itu tuh kena banget di hati orang, tuh kena banget apa yang dilakukan ya, karena apapun itu menggunakan rasa. Yes. Dan Sarah ini memiliki kode yang namanya kode religi. Ya, punya kode religi. Jadi orang kalau punya kode religi tuh enak banget deh. Solusi apapun itu ketika minta sama yang di atas ya, dengan pakai hati banget tuh, insya Allah tuh ini banget. Ya sebenarnya kalau taat banget sih enggak, tapi aku memang kayak ini loh, gue tuh kayak percaya banget sama, kayak ada takut-takutnya gitu loh kadang-kadang gue gitu loh. Iya, gue kalau ngomong juga suka bawa-bawa ini agama sebenarnya. Karena punya kode religi. Iya, nanti semakin umur bertambah dia akan semakin ke arah sana. Amin ya Allah. Keren banget Sa. Seneng. Kayaknya konsepnya beda di gue deh. Iya. Konsepnya beda di gue, kayak semakin umur bertambah kode religi makin 0 minus. Coba kita bandingin sama sebelahnya ya. Jadi kalau aku saranin ke Sarah, kesimpulannya adalah perkuat kode religinya itu tuh kayak hal-hal yang selama ini hilang, yang selama ini tuh insya Allah dapat aja gitu. Amin. Oke, Karin tanggal lahirnya berapa? Gue fakein kali ya. Kalau fake aku nggak bisa baca banget. 29 November 1997. Bisa dicat dulu di Google nggak? Bener nggak? Agak dibohongin ya, bener kok. Kita confirm. Oke. Karin ini punya kode yang jomplang, kode tanggal lahir yang jomplang. Artinya, jomplang tuh. Iya, jomplang banget. Jomplang itu berarti kan sangat-sangat nggak seimbang. Ketika orang punya tanggal lahir yang nggak seimbang seperti ini, berarti secara mental itu memang nggak bagus. Mentalnya yang jomplang. Secara emosi itu jomplang. Bener lagi Beb gitu. Jadi kan. kayak misalnya dia di sini dia ketawa nih, nggak beberapa menit dia pasti udah langsung gitu. Ada jamnya saya itu kalau itu. Ya. Karin ini dia punya kode yang namanya sensitifnya tuh gila banget. Apalagi orang kode sensitif plus dia punya kode tanggal lahir jomplang, dia memang butuh bantuan banget. Jadi kalau misalnya orang di luar sana bilang gimmick dan sebagainya, aku rasa itu enggak. Karena ini bener-bener sesuatu yang serius yang memang harus diberesin. Contohnya seperti apa Ti? Kebetulan Contohnya ini ya. sahabat-sahabatnya udah coba kasih tahu emang dablek ya. Iya. Jadi Karin dari itu orang selalu merasa dizolimi, ngerti gak sih? Selalu merasa dizolimi. Orang kalau udah merasa dizolimi, dikasih pendapat apapun, mental. Oh udah deh Rin. Bacain Selalu lagi. mental gitu. Dan rasa dizoliminya ini tuh udah dari zaman kapan gitu. Dia udah merasa, kok gue diginiin sih? Kok kenapa mesti gue sih? Kenapa sih gitu? Jadi lebih ke arah, kok gue terus yang diginiin tuh gue gitu. Ngerti gak sih? Nah yang harus dilakukan adalah, oke, dia giniin gue pernah berbuat salah gak sama dia? Gue pernah gak mengeluarkan kata-kata yang negatif buat dia? Nggak ada, berarti itu overthinkingnya. That's it, selesai, hapus. Ngerti gak sih maksud aku? ternyata sesimpel itu Rin. Simpel Nggak perlu banget, Rin. pakai dengerin lagu Karena sama Saya direkam kan, besok-besok gue ingetin lagi ke dia, gue dengerin. Karena Karin itu dia lebih banyak fokus di rasa. Iya Iya benar banget. Jadi yang didalemin tuh, yang udah terjadi tuh didalemin terus sama dia. Iya. Ih kok gitu, ih. Iya dulu gitu terus. gitu mulu. Ya. Daripada Itu juga. aduh deh pusing deh. Ayo Kak lanjut yuk. Jadi, pengen denger lagi. Karin itu punya masa kecil yang berbeda banget sama Erika, ngerti gak sih? Erika lagi nangis Sorry lagi. ya. Sorry. Gue udah pindah-pindah Jadi ke sini. family banget. Tapi aku kan belum tahu ya tanggal lahir orang tuanya Karin berapa gitu loh. Jadi aku rasa tuh ada cara mereka itu yang belum mereka tahu banget untuk masuk ke Karin. Walaupun secara kasih sayang, secara apa dia dapat ya. Tapi caranya, ngerti gak sih? Cara masuknya ke Karin. Ngerti banget. Jadi keluarga gue tuh emang religius banget. Ya. Sedangkan enggak cuman Iya. ya caranya tuh masuknya Nah, salah. Kayak itu yang misalnya aku gue lagi mental breakdown sholat gitu kan. Nggak semua orang jawabannya di sholat gitu loh. Itu gue. Itu ideologi gue gitu loh. Makanya aku bilang kan tadi caranya. Iya.
dia membutuhkan keluarga, tapi selama ini caranya masuknya yang bukan salah ya, tapi belum tepat ke Karin gitu, belum tepat aja ke Karin, karena Karin itu lebih untuk bicara dari hati ke hati, ngerti nggak sih? Yang dia butuhkan itu gitu loh, bukan karena kan ya tadi ya kayak misalnya Sarah punya kode religi, Karin bukan, ya semua orang punya lah kode religi ya, tapi dominan apa enggak? Kalau di Karin memang dominannya bukan di situ gitu loh, tapi dominannya adalah di berbicara dari hati ke hati gitu. Jadi bukan kalau misalnya lu sholat, lu berdoa, kayak misalnya Sarah ya ngasih, lu harusnya sholat, lu harusnya berdoa, lu harusnya coba deh puasa, itu tuh denialnya gede banget. Nggak pernah sih aku punya gitu. Misalnya lah ya, misalnya seperti karena kan tahu banget ya temannya seperti apa gitu, Karin seperti apa. Mbak, ngomong apa banget. Cuma ya gitu, jadi lebih ke arah kalau Karin ini lebih ke arah mental, lebih ke arah emosinya yang tadi aku bilang jomplang banget, dan ini mempengaruhi ke segala hal, ke percintaannya. Padahal dia sebenarnya tuh nggak punya permasalahan di kode percintaannya loh ya. Nggak ada. Well, intinya sebenarnya mereka tuh ngasih banyak ke aku kasih sayang, tapi aku yang refuse untuk ngambil itu. Jadi makanya kasih sayang yang aku butuhkan itu asal dari orang-orang gitu. Iya. Ini enggak kok, gue gak mau breakdown. Ini suara gue emang lagi habis. Gitu alasannya. Gue juga sempat ngobrol sama psikolog gue, sama psikiatris gue. Kita sampai bikin appointment buat orang tua gue. Cuman emang orang tua gue ya sibuk aja gitu kan. Cuman ya yang gue appreciate banget dari psikolog sama psikiatris gue, mereka bilang gini, agama itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Untuk membuat hati orang tuh tenang. Tapi kalau lu nggak dapat ketenangan di situ, berarti itu bukan jawabannya. Buat gua gitu loh, maksudnya. Ngerti gak sih? Iya, ngerti. Karena kalau kita berbicara mengenai religi dan sebagainya, itu kan kita butuh ketenangan dulu ya. Itu untuk Karin ya, khusus untuk Karin. Kalau untuk Sarah itu beda, dia dalam keadaan bergejolak ketika dia masuk ke kode religinya, dia akan tenang gitu. Kalau Karin itu dia memang lebih ketenang dulu secara mental, secara emosi, baru bisa masuk. Itu perbedaannya. Gitu sih. Satu sih quotes dari gue, you cannot pray a mental illness away. Jadi gini deh, kalau misalnya orang bilang, oh Karin tuh tukang selingkuh atau apa, itu nggak ada di kodenya Karin. Gak ada banget lagi, maaf banget nih. Jadi dia tuh nggak ada kode percintaan yang bermasalah, kecuali kalau dia mendapatkan pasangan yang punya tanggal lahir bermasalah dengan hal itu gitu. Iya nggak sih? Yo babe nih, udah tanggal lahirnya cepetan. Jadi gini, kalau dari tanggal lahir Keanu itu gini. Tipenya tuh dia sebenarnya seneng dengan hal-hal seperti ini ya, yang nggak bisa diomongin pakai logika. Dia seneng banget, tapi dia takut. Kayak misalnya dia pengen banget nonton film film horor, tapi dia tuh takut, tapi dia penasaran banget sama film itu. Ujung-ujungnya pasti gue mau jajal juga. Ya tapi dijajal juga, walaupun dengan aduh gue takut, tapi dia jajal juga karena dia sebenarnya senang banget dengan hal-hal seperti ini gitu loh. Dan tanpa Keanu sadari, dia tuh punya kode yang namanya kode terlindungi. Kode terlindungi itu gini. Misalnya nih ya, nggak minta-minta ya, nok-nok ya. Misalnya terjadi musibah gitu, musibah kecelakaan misalnya, mobil atau apa gitu, gitu. Orang kalau ngelihat mobilnya tuh, aduh ini gila nih Keanu, pasti udah baba gitu ya. Kalau ngelihat kondisinya, tapi ternyata Keanu biasa-biasa aja. Karena dia punya kode yang namanya terlindungi. Maksudnya feeling secure gitu. Terlindungi itu gimana, Kak? Terlindungi tuh gimana ya? Misalnya nih dia kena musibah. Aku nggak punya kode terlindungi dong, misalnya ya. Terus kita tuh kita pakai mobil bareng, terus tiba-tiba ada musibah kecelakaan tuh mobil, aku tuh yang lebih papa, ngerti gak sih? Kalau Keanu tuh yang lebih, wah Keanu tuh pasti juga begini-begini juga nih, ternyata dia enggak, biasa aja, ngerti gak? As emotionally or physically, emotional, semuanya dia fine. Berarti maksudnya kayak dia sebenarnya bisa diterpa sama masalah gitu maksudnya? Enggak, misalnya dia terjadi musibah gitu ya, tapi tuh kalau orang lihat, oh ini tuh pasti dia udah ringsek deh. Keanunya musibah apa masalah nih? Musibah. Kalau masalah enggak? Enggak. Masalah dong. Keanu ini kalau orang ngelihat kan kayak easy going atau apa, padahal pikirannya tuh dia nggak pernah berhenti. Even mau tidur aja dia nggak pernah berhenti. Bener banget lagi gue ngerasain di dia. Khawatir gitu. Terus sampai kalau misalnya ibarat benda elektronik itu dia udah panas banget sininya. Jadi kalau ini butuh yang namanya meditasi, walaupun nggak gampang bagi seorang Keanu untuk meditasi ya, karena dia merem aja pikirannya udah banyak banget, udah ribuan pikiran ada di sini gitu. Tapi itu penting banget. Maksudnya? Penting banget meditasi. untuk meditasi. I've tried.
Iya. You tried with, I know. Iya. Salah mungkin maksudnya belum tepat kali. Gue coba saking gue udah mentok. Gue kayak meditasi apaan sih? Gue kayak gitu. Apa ya gue kayak ya boleh deh, gue udah gak kuat. Iya. Serius, terus apa lagi? Kemudian Keanu tuh dia punya kode yang balance antara family dan pertemanan gitu. Jadi tapi memang di kode percintaannya aja yang nggak bagus. Duduk. Terus Jeng Gitu. Di kode percintaannya aja nggak bagus karena ya tadi ya hampir sama kayak yang list yang pertama ya. Karena memang di kodenya itu memang dia mencintai orang tuh yang bener kan, yang nggak gampang untuk didapetin gitu. Terus apa lagi? Kalau Keanu itu lebih ke arah aku yang pengen tanya gitu. Keanu tuh pengennya tanya tentang apa, spesifiknya tentang apa. Dia pasti blank. Gue blank, gue nggak tahu. Iya. Gue tuh nggak tahu apa yang gue mau, gue tuh nggak tahu gue ini mau kemana, gue tuh nggak tahu gue ini butuhnya apa. Lu tuh profesor macam apa sih? Tapi tuh dia punya kode ketidakenakan yang sangat tinggi ya. Dan itu tuh yang membuat dia tuh kadang-kadang misalnya gini, "Nu, bantuin gue dong." Pasti dia akan jawab iya. Walaupun setelah itu dia nyesel gitu. Aduh, ngapain ya gue jawab iya ya, aduh kok kayak rasanya agak males ya aku gitu. Tapi dia selalu mengiyakan karena Keanu ini juga punya traumatik. Punya traumatik yang gede banget gitu. Dan tanpa Keanu sadari traumatik itu tuh yang kayak kalau udah nggak ada nih, kalau udah pikirannya aduh gue udah mikir ini dan itu tuh strong gitu. Ngerti nggak sih, trauma itu tuh akhirnya dipikirin lagi. Nyelip ya. Nyelip. Tapi menurut kakak traumanya tentang apa? Dia tuh di bagian hubungan relationship-nya di luar family yang dia ada traumatik banget. Bener lagi mak. Aduh pusing deh gue. Kita boleh ngobrol nggak setelah selesai semuanya? Bokap gue 6 Mei, tapi tahunnya gue nggak tahu. Oke. Nyokap Tahunnya nggak usah. 23 Pisces tuh apa sih? Pisces Maret. Ah, 23 Maret. 23 Maret bukan Pisces. Mereka dulu waktu menikah kan juga unik ya. Berarti 23 Unik Februari. banget ini ya proses 23 pernikahan Februari. orang tuanya. Proses pernikahan orang tuanya unik banget. Jadi kalau Keanu itu, aku nggak tahu ya Keanu itu inget apa enggak. Tapi di masa kecilnya sampai dengan usia 5 tahun, 6 tahun itu dia ngalami sesuatu yang nggak baik, nggak bagus. Apaan nggak tahu gue. Jadi ngajakin berantem gitu. di kode itu kan kode paling nggak bagus di kehidupan orang tuanya Keanu. Gitu. Ketika Keanu berusia 1 sampai dengan 5 tahun, itu mereka goncangannya berantemnya tuh gila. Iya, berantem mulu. Ya itu gila banget dan bahkan sudah menuju ke arah divorce gitu. Tetapi setelah itu tuh mereka kayaknya ya udah deh kayak berdamai aja gitu. Berdamai sama keadaan lah ya, karena kode mereka setelah Keanu umur 5 tahun ke atas itu berada di kode yang namanya pertolongan. Jadi ada naik kode walaupun mereka sering berantem tapi ada aja pertolongan yang membuat mereka tuh akhirnya ya udah deh baik lagi. Nah, kalau dari Keanu ini tadi aku kan bilang ada traumatik di luar keluarga. What is it? Lebih ke apa? Lebih ke hubungan kayak Keanu sama temennya, ngerti gak sih? Itu tuh enggak, dibully. Dibulinya tuh mental abuse, physically abuse. Gue dibikin gak worth it ada di dunia ini intinya. Ya. Itu di masa kecil pada masa remajanya dia tuh gila banget. Gitu. Jadi kayak kalau si jadi gue tuh kenapa gue benci banget sama pendidikan, kenapa gue benci banget sama edukasi. Pas gue SMP tuh gue ngerasa punya kode pinter ya. Gue pinter banget, IQ gue tuh daftar di STIP 2-3 tahun berturut-turut nggak pernah gagal akademik, nggak pernah gagal psikotes. Dan gue selalu gagal di kesehatan karena harus ideal kan. Nah tapi ketika gue udah STPB Bandung, lawannya 4.000 orang tes bahasa Inggris, gue keterima, tinggal beli seragam, nyokap gue nggak bisa ngelepas gue jauh-jauh. Nah kenapa gue benci banget sama edukasi tuh karena pas SMP tuh gue ngerasa gue gak akan bisa pintar, ngerti gak? Karena gue anaknya gaul banget, gue tuh orang ngobrol, gue orang bergaul, tapi there is no space buat gue to be me. Iya. Keanu itu tuh dia tuh bergantung banget sama lingkungan ya. Iya, gue tuh anaknya gaul banget. Bergantung banget sama lingkungan. Jadi sebenarnya gini,
dia itu menjadi dia itu tergantung sama lingkungannya, ngerti gak sih? Aslinya tuh dia orang yang tadi Keanu bilang wah gitu, tapi ketika lingkungannya itu negatif dia bisa berubah gitu loh, ngerti gak? Kayak Bunglon. Kayak Bunglon. Mak, jauh-jauh dulu deh jadi gue, karena gue lagi negatif banget hari ini. Beda. Maksudnya tuh lingkungan yang berkesinambungan, ngerti nggak? Iya. Oh iya, yang tiap hari ketemu. Yang tiap hari ketemu. Jadi Karin itu dia punya kode disayang ya. Jadi nggak usah yang insecure. Oh, lu jangan deket-deket gua, enggak. Karin itu dia punya kode yang disayang sama usia yang di atasnya dia atau yang kedudukannya di atasnya dia, itu sayang aja. Misalnya kerja kantoran nih, bosnya pasti sayang sama Karin. Gitu aja sih. Mak lebih ke ani-ani ya, Mak. Mak, aduh enggak deh. Terus apa lagi Keanu? Independen nih. Tadi kan aku bilang kan Keanu tuh punya kode yang namanya kode pinter dan analytical gitu loh. Jadi ini ya, kalau dia cinta sama edukasi, dia tuh bisa jadi dosen banget. Seriously. Yuk, bisa jadi dosen banget. Kan ini profesor. Aku bilang dia traumatiknya tuh gila banget. Aku tuh tadi agak khawatir ya. Gue tuh pengen banget bilang ke orang tua gue, mau pindah sekolah. Cuman gue tahu banget kondisi ekonomi gue tuh biasa. Gue nggak, jadi gue dewasa banget ketika itu. Ngerti nggak? Gue ambil keputusan, gue makan sendiri, nggak gue bilang siapa. Ngerti nggak? Jadi gue harus makan ini semua setiap hari. Gue nggak gila. Gue ini main sama cewek dari gue sebelum sekolah, dan di situ nggak ada cewek. Gue nggak bisa napas. Dan bener aja yang gue takutin, main sama cowok tuh neraka buat gue, ngerti gak lu? Tapi itu asrama kan? Asrama? Ya ini yang lu cerita. Dan itu gila banget sih. Main sama cowok tuh bener-bener neraka buat gue gak akan bisa bernafas sama sekali. Dan mereka mewujudkan itu. Sampai sekarang gue jadi gak mau main sama cowok, ngerti gak lu? Yeah. Kayak mereka tuh bilang, bener kok yang lo takutin dari kecil, lo ngerti gak? Aduh, gue gak bisa. Gue. Bedanya sama gue gak bisa main sama cewek lagi. Tapi itu buat Keanu apa solusinya? Biar Keanu lebih bagus lagi, jadi pribadi yang baik. Rilis traumatik yang di zaman itu. Itu aja? Itu banget, itu habis itu smooth. Insya Allah smooth banget jalannya. Kalau dia, yang harus diperbaiki dari dia? Gengsinya. Oh, gengsinya gede banget. Gengsinya gede banget. Tapi apa bisa nge-heal diri sendiri di tempat yang sama lu disakitin? Yep. Itu tergantung niat kita ya. Bisa, Rin. Semua itu tuh berdasarkan niat banget. Karena gini, proses healing yang paling bagus adalah ketika kita bener-bener dalam keadaan jatuh. Soalnya ya gue tau lah, maksudnya gue juga dengerin Keanu juga cerita ke gue banyak banget gitu loh. Keren banget. Sumpah kita banyak banget dari pelajaran hari ini. Dari Mbak Enda, makasih Mbak Enda. Berhasil bikin kita. Semoga semua ini jadi bikin kita lebih baik dan dewasa. Talk time. Ntar dulu, minum dulu, cheers dulu. Cheers dulu. Lo nggak lihat muka kita udah pada depresi semua. Gue nggak pernah minum, jadi minum loh. Tapi bikin kita seneng malam ini adalah vibe banget lagi yang bisa kita bikin kontrol diri lah. Bener banget loh. Nah, untuk kalian nih, gue mau kasih tahu. Apa nih? Tumben banget belum ada apa. Udah habis ya. Aduh. Stres banget kayaknya, say. Tapi hati-hati. Kelihatan loh. Kayak enakan ntar kayak sebelah gue ntar. Saking keenakannya. Siapa? Gue. Kita buka ya. Ini sekarang kita lagi minum yang leci. Ini juga sama yang udah mau habis. Lebih ke Karin ngabisin. Itu yang leci. Itu yang leci. Mak, netizen gue minta maaf dulu sebelum-sebelumnya ya. Love you banget deh. Udah deh. Ribet hidup lu, repot. Repot udah deh. Gue mau kasih tahu ke kalian yang belum tahu kenapa kita selalu ditemenin sama Vibe. Karena Vibe itu enak banget, tapi kalian harus tahu kalau Vibe itu selain enak dan juga berprestasi. Nah, gue mau kasih tahu nih, kalian kalau pengen tahu di sini diliatin juga. Berprestasinya di tahun 2019, Vibe itu berhasil memenangkan di Asia International Spirit Competition dengan skor 89. Nah, di tahun 2020-nya dia juga memenangkan Ultimate Spirit Challenge di tahun 2020 dengan poin 89
Wah. Tapi inget ya, yang minum Vibe itu harus 21 tahun ke atas dan responsibel. Betul. Nah, buat kalian yang udah 21 tahun ke atas dan pengen nyobain Vibe Liquors and Spirits udah dari 16 kota ya di Indonesia. Di mana aja tuh? Ada di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung, dan juga Tegal, Purwokerto, Semarang, Solo, Salatiga, dan Jogja. Dan juga ada di Surabaya, Denpasar, Jimbaran, Lombok, dan Balikpapan. Di mana lagi, Nu? Samarinda. Iya, itu dia. Nah, kalau kalian pengen pesan Vibe, gampang banget, tinggal ke www.vibe24jam.id. Idenya gimana? Masih loh, ini 4-4-nya udah mau mental breakdown. Anjing, gue udah kehilangan diri gue loh. Kita cheers sebelum kita kitok. Oke. Mak, kayak lu minum mak. Yuk, Mak. Minum mau gue. Lanjut. Ketok lagi dong. Oke, kitok. Tapi kali ini beda nih. Kitoknya kita bakalan turut order. Dan gue juga bakalan dapet. Loh, tadi udah mental breakdown. Gue nggak suka dare-nya sih. Kita harus hancur mental kita. Gak bisa, kerjaan kita tuh emang nyerangnya mental. Fisik mah duduk-duduk doang. Iya. Capek tau lo. Sarah ambil. Hei, Karin. itu deh. Ribet hidup lo. Boleh dibuka nggak, Nu? Buka. Oke. Belum. Sarapan. Aduh, nggak suka nih. Siapa yang bikin nih? Buruan apaan? Siapa yang bikin? Gue nggak Apaan suka. dulu? Kok gue duluan? Iya, Lo duluan lah. Sarah kan dulu. Iya. Siapa yang bikin nih? Gue mau nangis tahu. Telepon salah satu pacar sahabat lo. Bebas siapa aja dan minta uang 1 juta buat nambah beli tiket ke Bali. Sabian ah. Bukan pacar. Mantan mbak. Gampang banget gue sumpah. Disk error. Namanya Diska error. Demi apa? Parah banget lo, Nu. Kan dia error. Halo, Diska. Dis, bagi duit 1 juta, Dis. Orang itu. Wah. Mampus. Transfer gue dulu, baru transfer ke Anu. Baru bener. 1 juta aja, Dis. Gue kurang 1 juta buat ke Bali. Udah transfer ya. Ini namanya pergaulan. Bangsat. Belum taruh-taruhannya gue lagi. Iya. Lu, Mari. sekarang Karin. Apa nih? Kita emang jadi gini. Buruan buka Rin. Buka baju Rin. Buka itu. Biar ada lucu-lucunya Rin. Dari tadi serius mulu anjing. Apa hal yang biasanya bikin lo sedih? Hidup Neng. Hal yang biasanya bikin gue sedih adalah ketika orang kayak nilai gue kebalikan dari yang sebenarnya gue rasain gitu loh. Kayak misalnya bukan netizen sih sebenarnya, lebih ke ya netizen juga. Misalnya kayak mereka ngiranya kayak, oh nih Karin nih yang selingkuh, atau kayak Karin nih yang anjing gitu, atau kayak misalnya Karin nih difitnah, sedih. Enggak, ya bukan difitnah juga sih, lebih kayak kebalikan apa yang gue rasain. Misalnya gue juga sedih ketika dibilang, gila Karin orangnya bahagia banget lagi gitu kan. Ngerti gak sih? Ngerti. Ya itu, jadi ya gue sedih ketika kayak orang ngelihat gue kebalikan apa yang gue rasain gitu. Tapi ya nggak apa-apa banget lagi kalau misalnya orang ngeliatnya gue seneng tapi sebenarnya gue sedih. Ya itu lebih baik daripada gue sedih dibilang seneng. Iya, ada itulah intinya. Gue bukan kurang suka sih, lebih ke ini sedih. Oke Sarah, buka boleh. Siapa sih yang bikin? Udahlah, terima aja Sar. Sebutkan 1 selebgram yang lo follow tapi stories atau feednya lo mute. Mana bisa gue kasih tahu di sini juga. Ya udah minum. Dengan minum enak. Iya. Yuk cak yuk, udah deh. Di gue repot deh. Ada. Segala repot, udah yuk. Diska dengerin gue. Apa sih Dis? Repot lo, cepet. Cak. Toxic friendship. Toxic guys. Makanya lu jangan bergaul sama gue deh. Iya, udah 2 bulan ke depan deh, jangan banget gitu. Dia mana mau kawin, gue jangan dia bergaul sama lu dulu. Kawin mah Nikah. Bayar dong. Siapa selebgram yang paling nggak asik menurut lo? Yang pasti kalau nggak asik ya nggak jadi teman gue ya. Nggak ada. Berarti semua yang bukan teman bayar nggak asik. Kalau lo search Instagram menurut lo selebgram terus nggak ada di following gue berarti nggak asik. Wih. Serem banget tuh.
Iya dong, statement gue begitu. Belum asik kalau belum jadi teman gue. Nah, berarti belum kenal, bukan gak asik. Gue lurusin lu. udah capek udah. Tapi belum kenal. Lalu apa Nu? Kan gue udah tadi telepon Diska. Lagi. Lagi. Kan masih ada. 2 putaran. Cuy, Dan kocok dulu sebelum lu kasih. Gimana sih? Ma, anaknya pengen banget di mental breakdownin lagi. Nih, ambil sendiri. Gue dulu deh ya. Sebutkan satu teman selebgram yang lo pengen lo unfollow di Instagram. Gue langsung unfollow kalau gue pengen. Satu, sebutin. Satu yang pengen gue unfollow. Ya udah aja berarti. Yang udah? Gak mungkin. Ayo. Yang pengen gue unfollow selebgram siapa ya? Karin. Karin pengen sih gue unfollow. Kenapa Rin? Unfollow duluan Rin. Mbak, gue bilang kayak kita gak bisa ketemu lagi deh. Ini pergaulan kita terlalu toxic, gue unfollow ya. Kan? Ih, apaan sih? Gue gak suka nih. Ini siapa yang bikin pertanyaan sih? Sarah, buruan. Anjing pertanyaannya. Sumpah, Hari cepet. Gue udah bilang Karin. Yang enggak lah Rin, yang penting ada jawabannya bangsat. Jangan duluan lah tuh Karin duluan. Kapan lo pertama kali first kiss? SMP kelas 3. Lu bilang SD kelas 2. Mak, lagi belajar ngelipet kertas ya, itu saya ngelipet kertas. sex education ya, Wak. Sarah, Mbak R dulu. Apa sih lu? Kenapa sih? Apa sih pertanyaan lu? Gak asik pertanyaan gue, gak mungkin gue jawab juga. coba Ya udah, tanya aja dulu. Lu dulu ah. Gak mau, gue gak mau. Udah Sarah. Gak mau. Yuk. Repot deh. Ini siapa sih yang bikin pertanyaan? Ih, Udah lah, buruan. gak jelas. Repot deh, udah deh. Gue penasaran. Gak jelas. Sebutkan satu mantan yang kalau ada kesempatan lo ajak balikan. Gak ada mantan gue ajak balikan. Lah kan udah kan Kalau Kalau ini kan nih seandainya misalnya kalau pengen gue ajak balikan juga nggak ada Rin. Mantan gue cuma 3, lo nyari yang mana lagi? Mantan 3 yang 3 tuh, itu 3 pilihan lo. A, B, C tuh pilihan ganda. Cek gimana? Siapa? Nah, udah pikir aja ceknya siapa ih. Apa Gak ada najis banget ya. Udah skip. Segala barang lu gue tampol lo. Oke, gue ya. Unfollow satu sahabat lo di Instagram. Apa sih ngapain sih? Konsepnya emang bikin Tahu? Udah. Ini ya. Udah thank you hari ini episode ini benar-benar thank you. Udah kena Udah semua bagus, nih. udah bagus tuh. Udah kena semua mentalnya. Udah, thank you. Udah ya, pokoknya thank you semuanya udah pada nonton. Kalian udah lihat ternyata di balik kita semua itu ada kisah-kisah yang ternyata kalian nggak tahu, dan juga mungkin kalian juga punya kisah yang sama yang Gue gak boleh ngambil lagi. Rin, anjing. Udah itu. Ambilin. Lo ambil sendiri deh. Kalau lo punya kesempatan dikasih hate speech, lo mau ngomong apa? Maksudnya? Lo boleh ngomong hate Lu speech. terus nggak salah. Say something. Aduh, Mak. lu lagi ngapain ngambil? Udah diem deh, gue mau ngambil. Diam. Coba. Anaknya tuh emang pengen mental breakdown malam ini dari. Kalau lo aja. punya di kesempatan hate speech, dikasih hate speech. Yang bikin pertanyaan pinter sini. Pertanyaannya aneh-aneh banget. Salah apa? Lo aja, gue gak mau. Sebutkan satu artis yang menurut lo nggak cocok jadi artis. Anjing gila banget nih. Mau ngancurin karir nih yang bikin Mau pertanyaan. ngancurin karir orang lalu kita. Tunjukin DM terakhir yang lo balas di Instagram. Gak asik pasti DM lo. Paling Orang oleh. habis berantem di Instagram. Tanya gini, Mak, short time berapa? Lu tau gak apaan? Alana Beauty Bar. Yeay, promosi. Tunjukkan, ini boleh. Ini boleh. Tunjukkan siapa orang yang lo telepon terakhir kali di handphone lo. Nah, buat yang mau tahu gebetan Karin siapa sekarang? Nah, Ya bukan. Enggak, bukan. salah ya. Mbak, CEO-nya dari ini tempat lagi. Tadi nanya, ngerokok boleh kagak? Ih, Mbak. Ya udah itu jawabannya. Gue mau lagi tadi ada yang jatuh. Oke, bye. Dadah. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa share, like, comment, subscribe, semuanya. Kedua, gua bagian apanya? Pencet subscribe. Oh iya, subscribe, lonceng semua. Kuy, shit.